Shalom, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Jeremy Anja. Ayo. Perkenalkan, nama aku Firna Pitu. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ironisa. Ayo. Saya Dinda Kartika. Ayo. Dan saya Sabrina Fitria Cahyani. Di sini kelompok kami ingin membahas tentang sebuah kasus di mana Dan saya Sabrina Fitria Cahyani. Di sini kelompok kami akan menganalisis sebuah kasus di mana untuk memenuhi mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Pada bulan Mei 2025, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Maluku Utara dan sebagian wilayah Sulawesi Utara mengalami peningkatan ketegangan akibat maraknya penyebaran informasi di media sosial yang mengandung hoaks dan ujaran kebencian serta konten provokasi. Penyebaran informasi tersebut menyebabkan keresahan di masyarakat karena memicu konflik antar kelompok. Pemerintah menilai bahwa apabila tindakan tersebut dibiarkan, maka akan mengganggu ketertiban umum. Sebagai langkah awal, pada tanggal 12 Mei 2025, pukul 14.00 WIT, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan juga Informatika melakukan pemelambatan akses internet di berbagai kabupaten dan juga kota. Karena situasi sebelumnya kurang terpenuhi, jadi pada tanggal 14 Mei 2025, pemerintah meningkatkan keterlibatan seperti pemblokiran seluruh wilayah di wilayah yang dianggap rawan. Kebijakan ini sempat dihentikan, namun pada tanggal 25 Mei 2025 kembali diberlakukan sehingga pada tanggal 30 Mei 2025. Demikian tindakan pemerintahan yang menjadi objek analisis dan kasus ini adalah pelambatan dan pemutusan akses internet oleh pemerintah. Selanjutnya, identifikasi permasalahan hukum terdiri atas rumusan isu administrasi yang muncul dan apakah tindakan tersebut termasuk tindakan pemerintah yang diuji di PTN. Yang pertama itu ada rumusan isu administrasi yang muncul. 1. Apakah pelambatan atau pemutusan akses internet termasuk tindakan pemerintah? 2. Apakah tindakan tersebut dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTN? Dan yang ketiga, yaitu apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum dan prosedur yang sah menurut hukum administrasi negara. Tindakan yang kedua, apakah tindakan tersebut termasuk tindakan pemerintah yang diuji di PT UN? Jawabannya ya, tindakan tersebut dapat diuji di PT UN karena dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 yang mengatur Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 adalah pasal utama yang mencakup semuanya yang mengatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa akibat keputusan tata usaha negara atau tindakan administrasi pemerintahan yang merugikan perorangan atau badan hukum perdata, termasuk tindakan faktual seperti pelambatan dan pemutusan akses internet yang merupakan tindakan konkret pemerintahan yang berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan semua orang sebagai objek sengketa tata usaha negara. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa aturan yang relevan untuk dianalisis. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itu juga relevan karena menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Walaupun pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian sistem elektronik, kewenangan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Negara. Dalam kasus ini, pembatasan akses internet tidak dituangkan dalam keputusan administratif tertulis dan hanya disampaikan melalui siaran pers, sehingga masyarakat tidak memperoleh kepastian hukum mengenai dasar dan batas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, secara normatif, tindakan pemerintah ini berpotensi bertentangan dengan prinsip hukum administrasi negara dan dapat dinilai tidak sah. Dalam analisis kasus ini, terdapat beberapa peraturan. Yang pertama, Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ITE mengatur kewenangan pemerintah dalam pengendalian konten elektronik serta larangan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
dan Pasal 40 Ayat 2A dan 2B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang ITE Pasal 14 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada bagian ini saya akan membahas pengujian tindakan pemerintahan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam kasus ini, tindakan yang diuji adalah pelambatan dan pemutusan akses internet di wilayah Maluku Utara dan sebagian Sulawesi Utara. Dilihat dari asas kepastian hukum, kebijakan pembatasan internet tidak dituangkan dalam keputusan tertulis yang diumumkan secara resmi, melainkan hanya melalui pernyataan pejabat. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dasar hukum dan jangka waktu kebijakan sehingga tidak sesuai dengan asas kepastian hukum. Dari asas keterbukaan, pemerintahan tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai alasan dan mekanisme pembatasan internet, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami kebijakan tersebut. Selanjutnya, dari asas menyalahgunakan wewenang. Meskipun pemerintah memiliki kewenangan menjaga keamanan, kewenangan tersebut seharusnya digunakan secara proporsional dan berdasarkan prosedur yang jelas. Dalam kasus ini, terdapat indikasi penggunaan wewenang yang berlebihan. Terakhir, terkait asas kepentingan umum. Meskipun kebijakan ini bertujuan menjaga keamanan, pelaksanaannya justru membatasi hak masyarakat atas informasi dan pelayanan publik digital. Berdasarkan pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah belum sepenuhnya sesuai dengan AUPB. Argumentasi tanding dan kesimpulan dari sudut pandang pemerintah, pembatasan akses internet dapat dibela dengan alasan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selain itu, pembatasan akses internet dilakukan untuk mencegah penyebab hoax, ujaran kebencian, dan konten provokatif yang berpotensi memicu konflik sosial yang lebih luas. Namun demikian, secara hukum administrasi negara, pembelaan tersebut kuat dari sisi tujuan, tetapi lemah dari sisi prosedur. Hukum kewenangan pemerintah tetap harus dijalankan sesuai prosedur hukum dan asas-asas umum pemerintah yang baik. Sebagai kesimpulan, kelompok kami berpendapat bahwa pembatasan akses internet oleh pemerintah tidak secara otomatis melanggar hukum. Namun dalam kasus ini, karena tidak memenuhi prosedur hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintah yang baik, tindakan pemerintah berpotensi tidak sah dan dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara.